Shalom. Selamat pagi. Bertemu lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember bersama Kak Lena dan Kak Angga. Dalam ibadah online ini, adik-adik di rumah sebaiknya menggunakan pakaian yang rapi karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dan juga kita siapkan hati dan pikiran kita supaya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kak Lena, tema kita pagi hari ini apa ya? Tema kita pagi ini adalah mendengarkan dengan baik. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita pada ibadah ini. Firman yang mendasari ibadah pagi ini diambil dari Matius 11 ayat 15. Yang demikian firman Tuhan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adik-adik, marilah kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan kita luar biasa. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 353 nomor 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku
Adik-adik, seperti yang Kak Lena katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Maka dari itu, mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pemikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti orang tua kami, juga saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan, kami mengaku akan kesalahan kami, dan kami memohon Tuhan berkenan mengampuni kami, memulihkan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan tertulis dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Tetapi sebelum membaca, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 40. Mari masuk. Firman kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Sony. Bapa, Kau berkati Bapak Pendeta Sony Tuhan, agar beliau dapat menyampaikan firman-Mu Bapa, dan Kau berkati kami anak-anak-Mu supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini kita masih dalam suasana bulan kitab suci, tentu ingatlah dengan apa yang tadi sudah kalian dengarkan melalui bacaan Alkitab kita. Ya, bacaannya cukup panjang, tetapi biarlah kita selalu belajar untuk memiliki sikap mendengar yang baik. Tentu saja bukan hanya mendengar ya anak-anakku, tetapi juga mendengarkan. Nah, oleh karena itu dengan judul renungan sikap mendengar pada saat ini, kita akan menggumuli apa yang sudah kita dengarkan melalui bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh salah seorang pamong untuk kalian semuanya. Anak-anakku, apa bedanya mendengar dan mendengarkan? Ayo, apa bedanya? Ayo anak-anak remaja, bedanya mendengar dan mendengarkan. Ya, tentu ada berbagai macam jawaban yang bisa kalian sampaikan gitu. Tetapi kalau saya bisa memberikan contoh begini. Saat Pak Pendeta berada di sini sedang melaksanakan syuting ibadah online ini, telinga saya mendengar ada motor lewat. Telinga saya mendengar ada suara kipas angin. Telinga saya mendengar ada ya suara saya sendiri. Tetapi dari motor yang lewat, kipas angin yang ada tidak, saya tidak melakukan sikap untuk mendengarkan, sehingga ya sambil lalu saja sudah. Apa yang saya dengar itu sama sekali tidak mengganggu saya. Tetapi kalau yang namanya mendengarkan, artinya di situ ada tanggung jawab kita untuk mendengarkan dan akhirnya kita bisa mengerti apa yang kita dengar tadi. Kita bisa fokus, kita bisa sungguh-sungguh, kita bisa menyiapkan diri secara benar, sehingga kita tidak akan mengalami salah mengerti. Nah, adik-adikku remaja yang dikasihi Tuhan, anak-anakku semuanya, hari ini ketika kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan, mari hayati firman hari ini. Hayati firman pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa kisah tentang benih yang tumbuh di pinggir jalan, benih yang tumbuh di tanah berbatu, benih yang tumbuh di tengah-tengah semak duri, dan benih yang tumbuh di tanah yang subur. Itu mungkin sudah kalian dengar untuk kesekian kalinya. Ya. Banyak kesempatan kalian mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah berbatu, benih yang jatuh di tengah semak duri, dan benih yang jatuh di tanah yang subur. Namun kita masih bisa mengambil makna, mengambil relevansinya, kita bisa mengambil pengertiannya, untuk akhirnya kita gunakan sebagai sarana bagi kita dalam menjalani kehidupan. Sebab apa yang kita dengarkan melalui firman ini adalah sebuah nasihat. Anak-anakku, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah nasihat. Nasihat dari Tuhan Yesus buat Pak Pendeta dan juga buat kalian semuanya, bahkan juga buat orang tua kita semua. Ya.
Pelajaran berharga yang pertama, ketika kita harus belajar mendengarkan sekali lagi. Bukan sekedar mendengar. Tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Apa yang terjadi? Dimakan oleh burung. Ini digambarkan dengan seseorang yang sudah mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi roh jahat merampas firman yang jatuh di dalam hati orang itu, dan akhirnya hidup orang itu tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi dikuasai oleh roh jahat. Sehingga kalau kalian menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupanmu, kita ini berlomba antara hadirnya Roh Kudus dengan hadirnya roh jahat, maka bukalah hatimu untuk Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupanmu, di dalam pikiranmu, di dalam kehidupan keseharianmu, sehingga kita tidak sampai berjumpa dengan kuasa-kuasa roh jahat yang ingin merampas firman yang sudah ditaburkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mengatakan, oh enggak mungkin Pak Pendeta. Kalau ada roh jahat saya akan langsung mengatakan dalam nama Yesus. Baik, itu bagus dan memang harusnya begitu itu. Tetapi ingat, kadang-kadang kita ini ada saatnya lalai. Ada saatnya kita ini teledor, ada saatnya kita ini tidak fokus. Sehingga walaupun kita yakin bahwa sesungguhnya, oh saya kan punya Yesus Pak Pendeta. Iya, justru Tuhan Yesus itu mengingatkan kita, hati-hati nak, hati-hati supaya setiap taburan firman itu benar-benar terpelihara di dalam dirimu, tidak dikuasai oleh roh-roh jahat. Ya. Hidup kita ada di dalam kuasa dan penyertaan Roh Kudus, bukan roh jahat. Yang kedua, diingatkan bahwa benih yang jatuh di tanah yang berbatu, dan tentu namanya tanah berbatu ya tidak banyak tanahnya di situ. Begitu benih itu terkena sinar matahari, sebentar saja lalu menjadi kering. Kenapa? Karena tidak berakar. Ya. Hal ini digambarkan kepada setiap orang yang menerima firman Tuhan. Ya, begitu dia mendengarkan firman Tuhan, euforia dia. Begitu mendengar firman Tuhan, amin. Begitu mendengar firman Tuhan, wah cocok dengan hatinya, pikirannya, amin. Amin ya. Ya sah-sah saja kita mengaminkan, ya amin, ya amin. Tetapi ingat anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di samping kita mengamini firman Tuhan itu, pegang teguh firman Tuhan itu. Pegang teguh. Apa yang sudah kita dengarkan, kita pegang teguh. Untuk apa Pak Pendeta? Untuk membekali diri kita, untuk membekali keadaan kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini nak, tantangannya berat. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Kita tidak bisa banyak bergerak ke sana kemari. Semuanya serba terbatas. Semuanya serba diatur dengan protokol kesehatan. Sehingga ini seperti menjadi sebuah penganiayaan bagi kita. Ini sebuah penderitaan bagi kita. Dan hidup kita serasa seperti tertindas. Belum lagi kalian bisa jadi merasa bahwa hidup kalian dibully oleh teman kalian karena ini, diolok, dihina, dicaci maki. Karena mungkin kalian sebagai orang yang ikut Gusti Yesus atau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan. Boleh kita berkata ketika mendengarkan firman Tuhan, amin, amin. Boleh, tetapi Tuhan mengingatkan hati-hati anakku. Karena ketika kita berada pada situasi yang benar-benar tidak berakar di dalam Yesus setelah kita mendengarkan firman Tuhan, itu tadi,
Susahnya adalah ketika kita menghadapi penganiayaan, penindasan, kesesakan, dan berbagai macam pergumulan hidup selama masa perkembangan kejiwaan kalian, selama masa kalian bertumbuh menjadi dewasa, selama kalian berada mungkin di sekolah atau dimanapun, berjumpa dengan teman bermain, berjumpa dengan berbagai macam karakter manusia. Disitulah benturan-benturan akan kalian jumpai. Tantangan-tantangan akan kalian dapatkan. Tetapi kalau kalian kuat, ya apapun benturan itu, apapun penindasan, penganiayaan itu tidak akan melemahkan iman kalian. Tidak akan. Ya. Makanya menjadi pendengar itu bukan sekedar hanya mendengar, tapi mendengarkan sehingga kita tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan itu masih relevan dengan kebutuhan kehidupan kita di masa kini. Dan yang ketiga, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, benih yang jatuh di tengah semak duri. Ya ketika semak itu makin besar, maka bagaimanapun juga benih itu ketika tumbuh ya semakin terhimpit. Ya, semakin tertekan. Akibatnya apa? Ya matilah. Karena benih itu tidak punya kekuatan untuk tumbuh menjadi lebih besar lagi. Nah, dari firman ini ketika kita rela untuk mendengarkan, kita itu diingatkan kembali anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita diingatkan kembali, digambarkan oleh Tuhan Yesus bahwa benih yang jatuh di tengah semak duri tadi digambarkan ketika kalian hidup di tengah-tengah kehidupanmu muncul kekhawatiran yang begitu besar. Khawatir nanti apakah aku bisa ya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Apakah aku nanti bisa ya kuliah? Apakah nanti orang tuaku sanggup yang membiayai aku? Apakah kalau kondisi terus begini ya harus bagaimana selanjutnya aku? Ada banyak hal yang membuat mungkin kepala kalian pening, membuat kepala kalian pusing. Lalu kalian mengalami kekhawatiran tentang banyak hal dalam kehidupanmu. Nah, kekhawatiran itu bisa macam-macam. Atau bisa jadi di antara anggota keluargamu ada yang sudah terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Mungkin kakak, ya toh? Mungkin bapak atau papamu, mungkin mamamu, sehingga kondisi perekonomian saat ini benar-benar seret banget gitu, dan kalian harus benar-benar bersama keluarga itu mengelola kehidupan ini dengan baik sehingga tetap mampu berjalan. Tetapi sekali lagi, kekhawatiran itu sering kali mengganggu pikiran banyak orang. Belum lagi kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain lebih kaya, orang lain lebih sukses, orang lain lebih hebat, orang lain lebih diberkati dan lain sebagainya. Lalu kita banyak berpikir tentang orang lain, kita berpikir dan membayangkan tentang kehidupan orang lain. Kita melupakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu juga memberkati kalian dengan caranya Tuhan. Dan Tuhan pasti mencukupkan kalian dengan caranya Tuhan, dan kita harus percaya akan hal itu. Ya. Mari kita tetap berbuah, nggak bisa tidak berbuah. Sehingga kalau digambarkan bahwa ibaratkan seperti benih yang jatuh di tengah semak duri tadi, mari hadapi hidupmu nak. Kendalikan kekhawatiranmu, kendalikan ketakutanmu, kendalikan akan suasana batinmu yang mungkin sedang mengalami kecemasan hebat karena keadaan ini. Atau ketika kamu harus membandingkan apa yang dimiliki oleh papa mamamu, bapak ibumu dengan orang lain. Pak Pendeta mau katakan, kalian masih punya hak untuk sukses. Kejar suksesmu itu. Ya. Jangan relakan dirimu seperti benih yang tumbuh di semak berduri. Bahaya nanti. Kamu sendiri akan mati. Kamu sendiri tidak akan mampu untuk
mengembangkan diri. Ya. Ayo hadapi hidupmu, nak. Hadapi hidupmu, hadapi situasimu dengan duniamu, dengan kondisi psikologismu yang sekarang di usia-usia remaja. Jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita semua diingatkan tentang bagaimana benih yang jatuh di tanah yang baik. Ya, otomatis benih itu kan tumbuh, dia berbuah. Dan yang namanya benih yang berbuah itu harapannya ya bukan sekedar hanya berbuah 1, 2 saja, tetapi banyak gitu ya. Yang dikatakan oleh Yesus di sini bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 30 kali lipat. Artinya apa? Mari kita membangun kehidupan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan, memasukkannya di dalam ruang batin, mengolahnya bersama pikiran kita, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita jauh akan lebih bisa untuk menghadapi kehidupan sekarang ini. Ya, ibaratkan seperti orang bermain tinju, ibaratkan. Dia tidak akan pernah menyerah menghadapi tantangan lawan. Dia akan terus berusaha untuk bisa menang. Karena dia percaya. Orang-orang yang hidupnya percaya, orang-orang yang hidupnya selalu mengandalkan firman Tuhan, maka ingat, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik. Maka jalanmu akan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, mari kita mengambil saat teduh, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati Bapak Pendeta, para majelis, para pamong, dan seluruh warga jemaat. Kiranya Engkau senantiasa membimbing setiap pelayanan, apa yang
dibutuhkan baik anggaran maupun sarana prasarana dalam pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang senantiasa sabar dalam membimbing kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan agar kelak kami menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa membimbing dan menyertai dalam setiap pelajaran yang kami terima meskipun melalui daring dan online. Kami serahkan ya Tuhan setiap pelajaran yang kami terima agar dapat menjadi bekal dalam masa depan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa negara Indonesia ini. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam setiap penanganan COVID-19, baik dari Bapak Presiden, para menteri, tingkat RT RW, tenaga medis. Kiranya Engkau turut campur tangan dan membimbing kami semua agar COVID-19 ini dapat kami terhindar dari virus berbahaya ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita berkat yang melimpah. Marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan, dengan diiringi pujian, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang Kau beri dalam hidup kami melalui orang tua kami. Biarlah apa yang orang tua kami berikan Tuhan dapat kami persembahkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Biarlah melalui persembahan yang sedikit ini Tuhan, kami dapat belajar bagaimana kami dapat memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu Bapa. Dan juga kiranya Kau berkati orang tua kami Tuhan, Kau cukupkan segala kebutuhan orang tua kami, dan biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah online remaja ini akan segera kita akhiri. Sebelumnya ada sebuah berita pengutusan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yang demikian firman Tuhan.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Adik-adik, sebagai anak remaja GKJW, mari kita tetap setia mengikut Tuhan. Pada saat ini, adik-adik, marilah bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Anak-anakku semuanya, undurlah dari tempat peribadahan dan kalian yang bersama-sama dengan setia mengikuti peribadahan secara online ini, terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasihnya melampaui segala akal pikiran manusia, senantiasa menyertai dan memberkati anak-anakku remaja, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Evanus Shalom Alaihim, Evanus Shalom Alaihim, Evanus Shalom Alaihim, Evanus Shalom Shalom.
Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. tetaplah berdoa. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.